Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wulandari, NIM 1906411000008 dari kelas 6A. Di sini, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Science Process Skills Characteristics of Junior High School Students in Lampung, yaitu karakteristik keterampilan proses sains siswa sekolah menengah pertama di Lampung. Adapun identitas jurnal ini ditulis oleh Sunyono pada tahun 2018, diterbitkan oleh European Scientific Journal dengan volume 14 nomor 10 dengan halaman 32-45 halaman, ISSN 1857 sampai 7881 dengan EISSN 1857 hingga 7431. Isi dari review kali ini yang pertama adalah abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal. Pada bagian abstrak, yang pertama menjelaskan bahwasanya kualitas pendidikan internasional diukur melalui hasil PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS atau The Trends in International Mathematics and Science Study, di mana negara dengan peringkat PISA dan TIMSS yang rendah menunjukkan bahwa keterampilan proses sains siswanya juga tergolong dalam kategori rendah, dan salah satunya adalah negara Indonesia. Oleh karena itu, peneliti yang melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa dalam keterampilan proses sains sendiri pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, khususnya di Indonesia. Penelitian ini melibatkan siswa kelas 9 di 3 kabupaten di Provinsi Lampung yang dipilih secara acak, dengan jumlah subjek yang digunakan sebanyak 120 responden yang juga dipilih secara acak. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang KPS kepada responden, yang menghasilkan penelitian bahwa KPS siswa SMP di Provinsi Lampung tergolong dalam kategori rendah. Pendahuluan. Yang pertama, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek saat ini menuntut manusia untuk menyediakan sumber daya manusianya atau SDM yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. Artinya, di sini SDM diharapkan mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin modern. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan sains yang berkualitas, karena sains sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji 3 aspek dalam satu waktu, yakni sains sebagai produk ilmiah, sains sebagai proses, dan sains sebagai sikap, sehingga akan menghasilkan siswa yang memiliki KPS atau keterampilan proses sains siswa yang tinggi. Yang ketiga, kualitas pendidikan sains di beberapa negara, khususnya di Indonesia, masih tergolong dalam kategori rendah. Hal ini berdasarkan penilaian dilakukan oleh Education Development Index atau EDI yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 64 dari 120 negara. Artinya Indonesia masih berada dalam kategori bawah atau rendah, sehingga perlu ditingkatkan dalam hal KPS-nya. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi belum memenuhi kebutuhan. Artinya, guru masih belum mampu memanfaatkan teknologi dengan baik selama proses pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional atau hanya berfokus pada guru, sementara siswa hanya sebagai pendengar, sehingga pembelajaran cenderung membosankan dan kurang terjadinya interaksi, serta masih minimnya kemampuan dan keterampilan siswa dalam memahami isi pembelajaran. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor guru, yakni guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya sebagai pendengar. Sementara yang diharapkan pada era kali ini, diharapkan siswa mampu memimpin suatu pembelajaran atau pembelajaran berpusat pada siswa. Selanjutnya, KPS sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa dalam mengolah pengetahuan, menemukan, dan mengembangkan fakta, konsep, dan nilai yang diperlukan secara ilmiah. Melalui KPS diharapkan proses pembelajaran dapat melibatkan siswa secara aktif dalam menemukan dan mengembangkan ilmu yang diperolehnya secara mandiri sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator. Selain itu, guru seharusnya hanya berperan sebagai moderator dan motivator. Guru dapat menjadi moderator dan memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa mau belajar secara mandiri, mau mencari tahu sendiri, dan mau berkelompok bersama teman-temannya sehingga mampu menghasilkan keterampilan proses sains yang tinggi.
Beberapa penelitian menemukan bahwa rendahnya tingkat KPS siswa disebabkan oleh KPS sendiri yang umumnya tidak mencukupi dari guru IPA, serta guru sekolah jarang menggunakan keterampilan ini dalam proses pembelajaran, sehingga KPS siswa sulit untuk dikembangkan. Padahal pada dasarnya, pada era kali ini diharapkan siswa memiliki KPS yang tinggi, karena dengan KPS akan menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan global. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung di Indonesia dengan desain penelitian menggunakan metode survei. Subjek penelitian yaitu siswa dari 4 SMP di Provinsi Lampung yang dipilih dengan menggunakan metode teknik pengambilan sampel secara acak. Penelitian ini menggunakan instrumen tes pilihan ganda sebanyak 25 soal dengan pilihan 4 jawaban. Tes digunakan untuk mengukur tingkat KPS siswa yang meliputi observasi dengan 5 poin, mengklasifikasikan dengan 5 poin, memprediksi dengan 5 poin, menafsirkan dengan 5 poin, dan berkomunikasi dengan 5 poin sebagai keterampilan dari proses sains siswa. Soal-soal KPS yang dikembangkan sebelum digunakan diuji cobakan terlebih dahulu melalui ahli validasi atau judgment expert. Lalu data dikumpulkan dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menghitung persentase siswa yang memperoleh tes dengan nilai tinggi, sedang, ataupun rendah. Adapun hasil dan diskusi pada jurnal ini, itu data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata KPS siswa relatif rendah, yakni berada pada 4,17%. KPS keterampilan mengamati dan mengklasifikasikan tergolong sedang dengan persentase 51,33% dan 50,67%. Keterampilan memprediksi, menafsirkan, dan berkomunikasi tergolong rendah, di mana memprediksi sebesar 41,33%, menafsirkan sebesar 39,33% dan berkomunikasi sebesar 38,17%. Selanjutnya, dari segi perolehan KPS untuk masing-masing sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMP di Provinsi Lampung masih memiliki keterampilan proses sains yang rendah pada konsep sistem ekspresi manusia. Hal ini dijelaskan dalam tabel gambar 1 persentase siswa per sekolah dengan pencapaian nilai SPS pada kategori tinggi, sedang, dan rendah, di mana SMP 1 ini merupakan SMP 1 Sukoharjo, SMP nomor 2 yaitu SMPN 1 Natar, SMP nomor 3 yaitu SMPN 1 Gedong Tataan, dan SMP yang keempat merupakan SMPN 16 Bandar Lampung. Selanjutnya, dilihat dari capaian rata-rata masing-masing indikator KPS siswa SMP di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA di sekolah belum mampu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan KPS yang sebenarnya. Hasil analisis masing-masing indikator secara keseluruhan yang meliputi mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, menafsirkan, dan mengkomunikasikan ditemukan bahwa hanya pada indikator mengamati dan mengklasifikasi prestasi siswa mencapai kategori sedang. Hal tersebut terlihat dalam gambar 3, yaitu persentase siswa dengan pencapaian KPS untuk masing-masing indikator, di mana pada indikator observasi sebesar 51,33, klasifikasi sebesar 50,67, dan prediksi sebesar 41,33, interpretasi sebesar 39,33, dan komunikasi sebesar 38,17 atau yang berada pada kategori paling rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan proses sains serta didik di Provinsi Lampung dikategorikan dalam kategori yang rendah. Rendahnya KPS ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sistem dan kurikulum pendidikan yang digunakan, metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru, sumber belajar dan bahan yang digunakan oleh siswa. Rendahnya KPS ini menyebabkan siswa tidak dapat berlatih dalam kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berpikir tinggi selama proses pembelajaran, seperti pemecahan masalah, analisis, dan interpretasi. Oleh karena itu, keterampilan proses sains siswa merupakan komponen yang paling penting dalam pelaksanaan pembelajaran karena dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan siswa sendiri. KPS ini memiliki fungsi sebagai kompetensi yang efektif untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, pemecahan masalah, pengembangan individu, dan sosial. KPS ini sangat penting karena dapat membantu siswa dalam menerjemahkan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Oleh karena itu, setiap guru dalam proses pembelajaran harus menggunakan metode dan model yang bagus yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Selain itu, harus menyediakan sumber belajar atau bahan ajar, dapat berupa LKS atau media pembelajaran tertentu yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa.
karena melalui KPS ini, siswa mampu memecahkan masalah, mampu menganalisis masalah, dan mampu menginterpretasi masalah. Sehingga siswa juga dapat menerjemahkan konsep yang sulit menjadi konsep yang lebih sederhana atau yang lebih mudah. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa KPS siswa SMP di Provinsi Lampung, Indonesia termasuk dalam kategori rendah. Setiap siswa yang berasal dari sekolah yang berbeda memiliki karakteristik KPS yang juga berbeda. Siswa dari sekolah di ibu kota umumnya memiliki KPS yang sama, yaitu mengamati dan mengklasifikasikan, tetapi masih dalam kategori sedang. Sedangkan siswa yang berada jauh dari ibu kota atau di luar ibu kota atau di pedesaan memiliki karakteristik KPS yang masih dikategorikan rendah, baik pada indikator mengamati maupun mengklasifikasikan, serta pada tingkatan lebih tinggi yaitu memprediksi, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Secara keseluruhan, KPS siswa hanya mencapai indikator mengamati dan mengklasifikasikan, dan belum mencapai pada indikator lebih tinggi yaitu memprediksi, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Oleh karena itu, KPS sangat perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Selain itu, guru tidak boleh hanya menggunakan metode ceramah, melainkan harus mulai menggunakan metode-metode tertentu yang berbasis pada saintifik sehingga mampu meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.